Terima kasih karena pagi hari ini kami bisa kembali bersama bersekutu di dalam persekutuan lansia Gereja Pop Citragen. Bapak yang baik, berkatilah opa dan oma yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing, tambahkan sukacita dan semangat untuk bersekutu di dalam Tuhan. Juga kami sebagai para pelayan di pagi hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk Pendeta Yesefin yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memulai ibadah persekutuan lansia pada pagi hari ini. Amin. Oma-oma yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah persekutuan lansia pagi hari ini, keluarga Bapak Todosi Hobi akan mempersembahkan pujian bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Berbahagia. Sebab Tuhan Allah ikut
Oma yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian dengan sayang. Firman-Mu berkata, "Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan selalu menang." Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali di dalam ibadah lansia pada hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita satu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena senantiasa sepanjang hari kami beroleh kasih setia Tuhan, dan kami senantiasa dilindungi, dijaga, dan disertai oleh Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini pun kembali kami dapat bersekutu, beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami, dan firman yang akan kami dengar bersama pada hari ini boleh menjadi penuntun, boleh menjadi penghibur, penguat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5.
2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan dalam ibadah dan renungan kita hari ini adalah supporter anak cucu kita. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada kisah mengenai Oma dan Opa Sabar yang sedang membawa kereta bayi di halaman sebuah gereja. Pada saat itu, dengan ramahnya, Pak Pendeta datang menghampiri dan menyapa mereka. Selamat pagi Oma, selamat pagi Opa Sabar. Begitu. Wah, luar biasa. Hari ini ceria sekali. Dan nampaknya sudah punya aktivitas baru ya, kata Pak Pendeta menyapa Oma dan Opa Sabar tersebut. Lalu dengan senyum bahagia, Opa Sabar menjawab, "Iya Pak Pendeta, sekarang kami berdua jadi MC." Disambut oleh sang Oma yang berkata, "Iya, mengasuh cucu lebih tepatnya." Bisa saja ya, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, istilah MC yang biasanya kita kenal sebagai Master of Ceremony atau yang memandu sebuah jalannya acara, kini disampaikan oleh Oma dan Opa Sabar menjadi istilah mengasuh cucu. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, peristiwa atau cerita tadi mungkin dialami Oma dan Opa juga. Sama seperti yang dialami Oma dan Opa Sabar tadi ya, di mana saat-saat Oma dan Opa sudah memasuki usia lanjut, bisa saja yang terjadi Oma dan Opa kebagian, ketitipan mengasuh cucu-cucu kita, karena anak-anak sedang atau tengah menjalani pekerjaannya. Nah, sebenarnya ini juga mirip-mirip dengan orang tua saya atau orang tua dari suami saya, mertua, begitu ya. Dulu ketika saya berpelayanan di GKP Garut, pada saat itu ketika saya harus menjalani tugas pelayanan, di mana saya tidak bisa membawa anak, maka ya saya mengantarkan anak saya ke mertua saya, ke opung-opungnya dari anak-anak saya. Demikian pun ketika di sini, ketika suami saya sedang berada di Garut atau di luar kota karena ada urusan pekerjaan, kemudian saya harus melakukan tugas pelayanan, anak saya kembali saya bawa ke rumah orang tua saya di kampung sawah, dan mereka kebagian untuk menjaga cucu-cucu mereka. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, mungkin Oma dan Opa juga mengalami hal demikian. Ya, kita patut mensyukuri itu Oma dan Opa. Ada juga memang Oma dan Opa yang ketika sudah memiliki anak dan cucu, memang tidak tidak bersedia. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena kekuatan fisiknya sudah tidak memungkinkan
Atau mungkin juga pengaruh jarak, ya, jarak dari rumah si anak dengan rumah orang tua yang sangat jauh, jadi tidak mungkin untuk mengalami pengalaman seperti itu, dititipkan cucu kepada oma dan opa. Tetapi oma dan opa yang dikasihi Tuhan, bagi oma dan opa yang pernah mengalami situasi tersebut, mari bersyukurlah. Bukan berarti saya memihak begitu ya, atau saya bicara seperti ini karena orang tua saya dan mertua saya mengalami hal seperti itu, tetapi memang secara pribadi pun saya mensyukuri kehadiran orang tua saya maupun orang tua dari suami mertua saya menolong sekali di dalam tugas pelayanan yang saya lakukan. Dan saya tidak pernah mendengar keluhan atau kegelisahan ketika saya datang membawa anak-anak untuk minta tolong, sementara saya titipkan dulu kepada mereka. Justru mereka merasa senang karena mereka dipercaya untuk bisa menjaga cucu-cucu mereka dan sedikitnya juga menanamkan hal-hal yang baik kepada cucu-cucu mereka yang mungkin dulu pernah diberikan kepada anak-anaknya, kini mereka lanjutkan kepada cucu-cucu mereka. Apa salah satunya? Salah satunya kalau dari apa yang saya temukan dari anak-anak saya, itu adalah tentang bagaimana mereka mengenal adat istiadat di suku Batak. Dan kalau hal lain juga yang saya temukan adalah bagaimana akhirnya mereka juga mengenal adat istiadat di keluarga saya di kampung sawah yang berbeda. Itu salah satu. Ada cerita yang turun-menurun akhirnya disampaikan kepada cucu-cucu. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, keberadaan oma dan opa yang menerima cucu-cucu untuk dititipkan dan dijaga oleh oma dan opa menjadi sebuah kesempatan bagi oma dan opa memberikan sentuhan kasih sayang, bahkan cerita-cerita tentang masa lalu yang dibagikan turun-temurun kepada generasi-generasi yang berikutnya. Itu menjadi hal yang sangat baik yang dilakukan oleh para orang tua kepada anak, cucu, dan menantu, bahkan seluruh anggota keluarga yang ada. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, menurut 2 Timotius pasal 1 ayat 5 tadi, nenek dari Timotius ini yang bernama Lois dan ibunya Eunike ternyata punya dampak yang besar di dalam kehidupannya Timotius. Kehidupan dan pengajaran mereka yang berakar di dalam kitab suci dan iman mereka pun juga bertumbuh, akhirnya berpengaruh di dalam tumbuh kembang dari Timotius. Pengalaman-pengalaman mereka mengenal Kristus, pengalaman-pengalaman mereka dalam kitab suci dan pelayanan diberikan, disampaikan kepada Timotius, sehingga Timotius pun punya hubungan yang baik, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi juga membawa kesempatan bagi Timotius untuk ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi dia bukan hanya mengenal kisah tentang Allah, tetapi dia juga terlibat di dalam pelayanan untuk mengasihi Allah dan melayani Allah. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita bisa melihat peran Louis sebagai seorang nenek yang juga memberikan pengaruh yang besar di dalam memberikan pengajaran dan pengenalan akan Alkitab kepada Timotius sejak ia masih kecil. Bahkan dapat dipastikan bahwa perilaku, perkataan, dan kebiasaan yang dilakukan sang nenek itu juga membentuk karakter dan iman dari Timotius yang akhirnya menjadi sosok yang tegar, sosok yang kuat dalam melaksanakan tugas panggilannya sebagai seorang pelayan Kristus. Ada 2 nilai yang dilihat oleh Paulus dalam teks kita hari ini, yang akhirnya menjadi buah-buah dari pengajaran dan didikan dari Louis dan Eunike, yakni tentang kesungguhan Timotius dalam pelayanannya dan juga ketulusan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Ini semua akhirnya membawa dan membentuk pribadi
Timotius menjadi sosok yang penuh dengan dedikasi yang tinggi, integritas yang tinggi sebagai pengikut-pengikut Kristus. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari, meskipun oma dan opa semakin bertambah usia, Tuhan semakin menambahkan kesempatan untuk oma dan opa terus berkarya bagi cucu-cucu oma dan opa. Ternyata oma dan opa masih dipercaya oleh Tuhan untuk membimbing, mendidik cucu-cucu terkasih yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bagi oma dan opa yang jarang bertemu dengan cucu-cucunya, mungkin sekali waktu ketika cucu-cucu menghubungi atau ketika oma dan opa menghubungi, berkunjung, oma dan opa bisa sharing pengalaman, bisa bercerita pengalaman, atau mendengarkan cerita-cerita mereka di masa muda mereka saat ini. Dan disitulah oma dan opa akhirnya bisa menjadi pribadi yang mendengarkan kisah mereka dan memberikan masukan-masukan yang positif di dalam kehidupan mereka. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan memakai oma dan opa dengan segala kekuatan, kelemahan, dengan segala kemampuan yang oma dan opa miliki untuk mendukung kehidupan anak-anak, bahkan hingga mendukung kehidupan cucu-cucu dari oma dan opa. Dalam konteks kita pada hari ini, oma dan opa dipakai oleh Tuhan untuk membimbing, mengajar, dan meninggalkan warisan iman kepada generasi-generasi berikutnya. Warisan-warisan itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga doa, perkataan, tindakan, dan pelayanan yang oma dan opa tunjukkan bagi anak cucu menantu, sehingga di masa-masa berikutnya mereka akan tetap mengenang, mereka akan tetap mengenal kasih dan teladan dari oma dan opa. Maka ketika oma dan opa masih berkesempatan untuk dapat bercerita, berbagi dengan anak cucu menantu, gunakanlah kesempatan yang berharga itu untuk terus mewariskan nilai-nilai iman oma dan opa kepada mereka. Jangan kita merasa kita tidak mampu lagi melakukan sesuatu, karena sesungguhnya oma dan opa senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Juga hendaknya tidak membebani oma dan opa ketika harus menyambut cucu-cucu. Saya yakin tidak ada satupun oma dan opa yang merasa terbeban ketika cucu-cucu datang menghampiri. Mungkin iya, kalau cucu-cucunya masih usia-usia balita, ada sedikit kerepotan. Tetapi tawa, tangis mereka, atau keceriaan mereka, itulah yang akan pasti dirindukan oleh oma dan opa. Kiranya oma dan opa senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk terus mewariskan iman yang baik, yang dipenuhi dengan teladan dan kasih dari oma dan opa kepada anak, cucu, dan menantu. Tuhan Yesus memakai oma dan opa, memberkati oma dan opa untuk menjadi berkat, membawa kasih bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oma dan opa yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur padamu, kasih karunia Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Demikian pun ketika kami boleh beribadah, bersekutu, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan firman-Mu boleh menjadi buah-buah yang manis di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap anak cucu menantu kami, Tuhan. Engkau berkati agar mereka senantiasa diberikan kuat, sehat, dilancarkan dalam pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan, juga dalam pendidikan mereka. Engkau mudahkan apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka bagi masa depan yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan nyatakan di dalam hidup mereka. Engkau juga berkati bagi kehidupan oma dan opa.
Engkau berkati dalam masa tua mereka, kiranya Engkau tetap memampukan mereka untuk terus berkarya, membawa sukacita, membawa berkat di dalam kehidupan setiap orang. Kami juga berdoa dan berharap Engkau senantiasa memelihara kesehatan mereka, sehingga mereka dapat tetap melakukan aktivitas mereka tanpa mengalami kendala. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam keadaan lemah fisik, terbaring, mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan. Engkau berkati agar mereka dapat kembali sehat, dipulihkan, dan Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa bagi pengurus-pengurus pelayan gereja Tuhan. Engkau berkati Pendeta Tini, Engkau berkati Vikaris Junita, Engkau berkati Kak Agnes, Engkau berkati Ibu Elvi dan seluruh para majelis Gereja Pop Citra Green. Engkau berkati agar mereka senantiasa dipenuhi dengan sukacita di dalam kasih dan melayani Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga agar pandemi ini dapat segera berakhir, sehingga kami dapat dengan tanpa rasa khawatir kembali melakukan berbagai aktivitas kami di luar rumah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap doa, untuk setiap harapan yang kami boleh panjatkan kepadamu. Kami yakin dan percaya kehendak Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini saatnya kita akan mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Untuk Oma yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening operasional gereja, atau bisa juga diberikan ketika ibadah telah berjalan normal kembali. Baik Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan dan diiringi pujian betapa kita tidak bersyukur. Tiba di penghujung persekutuan lansia kita pada pagi hari ini. Doa kita supaya Tuhan tetap memimpin
Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Opa Oma yang sudah setia untuk mengikuti ibadah lansia pagi hari ini, juga untuk Ibu Pendeta Yosefin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga kepada keluarga Bapak Todo yang telah mengisi pujian dan menghibur di dalam persekutuan lansia pada pagi hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Elvi yang sudah mengiringi kita dalam pujian, Kak Agnes dan juga Kak Yunita. Kiranya ibadah persekutuan lansia pada pagi hari ini membawa semangat dan berkat untuk kita semua. Opa Oma, mari kita akhiri persekutuan kita dengan menaikkan pujian Tuhan pimpin anak. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga damai sejahtera dari Allah akan melampaui segala akal untuk memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia menyertai setiap orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan senantiasa memimpin kita, menolong kita di dalam keseharian kita. Amin.